Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Radena Zahra Ramadhani, NIM 2024 08 10 55. Saya dari kelompok 3, kelas Shift B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis dan rancangan sistem yang berfokus pada study case sales dengan manufaktur roti. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan detail mengenai metode pengembangan yang akan digunakan, alasan pemilihan, rancangan fitur, serta proses bisnis utama dari sistem yang akan kami buat. Jadi, di industri manufaktur roti memiliki alur distribusi yang cukup kompleks, mulai dari pengecekan stok, pencatatan pesanan, hingga pelaporan penjualan. Pada praktiknya, banyak perusahaan yang masih memiliki sistem manual, sehingga seringkali muncul kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan proses, dan laporan yang tidak akurat. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang sebuah sistem yang berfokus pada studi kasus sales manufaktur roti yang nantinya bisa berfungsi untuk membantu proses penjualan, pengecekan stok, dan pelaporan agar berjalan dengan cepat, efisien, dan terintegrasi. Sebelum kita melakukan perancangan sistem, di sini saya akan membandingkan beberapa metode pengembangan sistem, yaitu metode waterfall, metode sistem prototyping, dan metode agile development. Pada metode pertama, yaitu metode waterfall. Metode waterfall ini memiliki tahapan yang bersifat berurutan atau terstruktur seperti air terjun, yaitu mulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Metode ini sangat cocok diterapkan ketika kebutuhan sistem itu sudah jelas dari awal. Contohnya seperti sistem perbankan atau sistem pemerintahan. Namun, metode ini itu bersifat kaku karena sulit dilakukan perubahan jika terdapat kesalahan pada tahap sebelumnya. Yang kedua adalah sistem prototyping. Sistem prototyping ini memiliki alur yang lebih interaktif, dimulai dari pembuatan prototipe, pengujian awal oleh pengguna, hingga perbaikan berdasarkan umpan balik. Metode ini sangat berguna ketika kebutuhan sistem itu masih belum sepenuhnya jelas, karena pengguna dapat melihat gambaran awal sistem dan memberikan masukan sebelum versi final dikembangkan. Dan yang paling sering digunakan adalah metode agile development. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan cepat. Dalam metode ini, setiap tahap, mulai dari analisis hingga pengujian, dilakukan secara selimutan, hingga cocok untuk proyek yang bersifat dinamis dan sering mengalami perubahan sesuai kebutuhan. Setelah membandingkan 3 metode tersebut, kami memutuskan untuk menggunakan metode sistem prototyping. Pertimbangan utama pemilihan metode ini karena sistem yang kami kembangkan melibatkan banyak pihak, seperti admin, sales, manajer, dan gudang, yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan menggunakan prototype, kami dapat melakukan komunikasi 2 arah antara pengembang dan pengguna. Selain itu, metode ini juga dapat membantu mempercepat proses identifikasi kesalahan sehingga pengembangan sistem menjadi lebih efisien dan terarah. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat 4 aktor utama dalam sistem yang berfokus pada sales manufaktur roti, yaitu admin, sales, gudang, dan manajer. Di sini, admin memiliki peran untuk mengelola data produk, harga, serta data pengguna. Yang kedua, sales bertugas untuk mencatat pesanan dan distributor dan melakukan pembaruan data apabila terjadi perubahan order. Yang ketiga, manajer berperan memantau dan melakukan persetujuan terhadap pesanan yang nantinya masuk ke dalam sistem. Dan yang terakhir adalah gudang. Gudang di sini bertanggung jawab untuk memeriksa ketersediaan stok dan mengatur proses pengiriman barang.
Dari hasil tersebut, kami merancang beberapa fitur utama, yaitu yang pertama adalah manajemen produk dan pengguna untuk menambah, mengedit, serta memperbarui data secara real-time. Yang kedua adalah pencatatan penjualan atau pesanan, agar nantinya proses input pesanan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah approval pesanan, sebagai tahap verifikasi sebelum pengiriman dilakukan. Yang keempat adalah pengecekan stok dan pengiriman untuk memastikan ketersediaan barang dan memperlancar distribusi. Yang kelima adalah laporan dan monitoring penjualan yang nantinya akan menampilkan data penjualan dalam bentuk format PDF ataupun Excel serta memberikan tampilan real-time di dashboard. Melalui fitur-fitur ini, seluruh bagian yang nantinya terlibat dapat bekerja lebih efektif dan saling terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari use case diagram dan activity diagram yang nantinya akan menggambarkan proses utama dari sistem yang akan kami buat. Dalam use case diagram terdapat 5 proses utama, yaitu login pengguna. Dari login pengguna ini, semua aktor nantinya bisa melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua adalah sales order. Di sales order ini, sales nantinya akan menginput data penjualan, lalu manajer akan approve atau reject pesanan, dan yang ketiga adalah nantinya gudang akan cek stok dan kirim barang, lalu nantinya setelah barang terkirim, generate invoice pun bisa dilakukan. Yang ketiga adalah kelola distributor. Di sini, sales bisa melakukan pengelolaan data distributor, yaitu CRUD. Create, read, update, dan delete, serta menyimpan perubahannya ke dalam database. Yang keempat adalah laporan. Laporan ini nantinya di-generate dari penjualan, lalu nantinya bisa diekspor melalui PDF ataupun Excel. Yang nantinya dashboard di penjualan ini nantinya akan dimonitoring secara real-time oleh manajer. Yang kelima adalah admin. Admin di sini melakukan kelola produk dan kelola user. Admin ini bisa melakukan CRUD pada produk dan bisa melakukan CRUD pada pengguna sistem yang nantinya bisa masuk ke dalam sistem ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama ada activity diagram, yaitu login pengguna. Pada activity diagram ini nantinya user akan melakukan login di menu login, lalu mengisi password dan username-nya. Ketika klik tombol login di sini nantinya akan memverifikasi passwordnya. Jika verifikasi passwordnya itu benar, maka akan menampilkan menu sales. Jika verifikasinya itu salah, nantinya akan menampilkan pesan kesalahan dan langsung kembali ke menu login. Yang kedua adalah activity diagram pada proses sales order. Alurnya dimulai dari sales yang melakukan input pesanan. Setelah itu, data pesanan nantinya dikirim ke manajer untuk disetujui. Jika disetujui, gudang akan melakukan pengecekan stok. Apabila stok tersedia dan pembayaran telah diverifikasi, gudang akan menyiapkan barang untuk dikirim. Setelah pengiriman selesai, sistem akan menghasilkan invoice secara otomatis dari penjualan tersebut. Yang ketiga adalah activity diagram dari kelola distributor. Dari kelola distributor ini memungkinkan sales untuk menambah, mengedit, dan menghapus data distributor. Setiap perubahan yang nantinya akan langsung tersimpan ke dalam database. Keempat adalah activity diagram laporan. Pada activity diagram laporan ini, manajer atau admin nanti dapat memilih periode laporan, baik dari harian, mingguan, maupun bulanan hingga tahunan. Sistem nantinya akan menampilkan hasil laporan yang menyediakan opsi untuk mengunduh format dalam bentuk PDF ataupun Excel. Hasil laporan tersebut nantinya akan dilakukan secara real-time di dashboard.
Terakhir adalah activity diagram pada admin management. Pada activity diagram admin management ini memberikan akses penuh bagi admin untuk mengelola data produk dan data pengguna di sistem. Nantinya admin bisa melakukan input, edit, dan delete pada pengelolaan data produk maupun data pengguna. Semua perubahan nantinya akan disimpan secara terpusat agar datanya tetap konsisten. Secara keseluruhan, seluruh proses dalam sistem ini nantinya akan terhubung dan membentuk alur bisnis yang efisien, mulai dari input pesanan hingga pelaporan penjualan. Sebagai kesimpulan, melalui metode sistem prototyping, kami berhasil merancang sistem penjualan roti yang tidak hanya efisien tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Sistem ini nantinya memudahkan setiap pihak, mulai dari admin, sales, manajer, hingga gudang untuk bekerja secara terkoordinasi dan real-time, sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan produktivitasnya akan meningkat. Dengan adanya sistem ini, proses penjualan dan distribusi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan juga terstruktur. Sekian penjelasan saya, terima kasih atas waktunya. Semoga hasil presentasi saya dapat memberikan gambaran jelas mengenai sistem yang berfokus pada sales dengan manufaktur roti. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.